Halo semuanya, Anda sedang menonton saluran ini. Fakta-fakta luar biasa tentang perkembangan militer baru sangat penting untuk mempertahankan keunggulan strategis, meningkatkan kemampuan pertahanan, dan memastikan keamanan nasional dalam lanskap global yang terus berkembang. Mereka memungkinkan militer untuk beradaptasi dengan ancaman yang muncul, meningkatkan efisiensi operasional, dan melindungi terhadap musuh potensial. Selain itu, kemajuan dalam taktik, teknologi, dan peralatan meningkatkan pencegahan, mempromosikan stabilitas, dan mendukung upaya pemeliharaan perdamaian. Upaya hari ini kami ingin melanjutkan rangkaian video kami tentang perkembangan militer dan telah menyiapkan untuk Anda 10 perkembangan yang lebih menarik. Racer, otonomi robotik di lingkungan yang kompleks dengan ketahanan. Program Racer dilakukan oleh Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan, DARPA. Badan Penelitian dan Pengembangan AS, untuk membuat dan mendemonstrasikan algoritma otonomi baru untuk kendaraan darat tak berawak. Platform berat Racer menggunakan platform berbasis Textron M5 yang awalnya dikembangkan dan digunakan oleh Angkatan Darat AS untuk kebutuhan kendaraan tempur robotik. Sekarang ditingkatkan dan didukung untuk integrasi otonomi Racer oleh Carnegie Robotics, penyedia solusi teknologi otonom. Pada tahap pertama program Racer, tim darat ditantang untuk membangun dan merancang sistem off-road otonom yang mampu menyamai kecepatan kendaraan militer tradisional di medan yang menantang. Tahap kedua, pembalap berfokus pada pengembangan tumpukan perangkat lunak dan mengevaluasi otonomi di seluruh lintasan off-road yang diperpanjang dengan intervensi yang dikurangi. Pembalap memiliki panjang 20 kaki atau 6 m dan berat 26.400 lb atau 12 ton. Kendaraan lintasan skidsteer ini menyerupai kendaraan tempur robotik dan crude combat yang akan datang dalam ukuran Jackal 3. Truk mobilitas tinggi Jackal 3 adalah versi terbaru dari kendaraan Jackal yang dikembangkan oleh Babcock International Group, perusahaan layanan acara yang berbasis di Inggris, dan Supacat, produsen kendaraan militer Inggris untuk tentara Inggris, memproduksi kendaraan tersebut sebagai kendaraan 4x4, tetapi dapat diubah menjadi kendaraan berpenggerak 6 roda karena sistem suspensi barunya yang secara efektif menggandakan kapasitas angkutnya. Kendaraan Jackal 3 menawarkan berbagai tempat tidur beban yang ditentukan untuk misi, termasuk opsi untuk senjata, komunikasi, dan pengawasan intelijen, serta peralatan akuisisi dan pengintaian target. Kendaraan ini akan dilengkapi dengan ISTC, perancang dan produsen peralatan militer spesialis, dudukan senjata yang memungkinkan kendaraan dilengkapi dengan senapan mesin serbaguna dan senapan mesin berat. Selain itu, kendaraan ini dapat dilengkapi dengan peledakan ranjau dan perlengkapan perlindungan balistik opsional untuk meningkatkan keselamatan. Mesin diesel 6,7 L6 silinder Jackal 3 menghasilkan tenaga 180. Tenaga kuda dan torsi 700 Newton yang dipasangkan dengan transmisi otomatis penuh seri khusus Allison Transmissions 2500. Kecepatan kendaraan adalah 7,24 mph atau 120 km per jam. Malan Naru adalah sistem pertahanan udara jarak pendek modern yang dikembangkan sebagai bagian dari program pertahanan udara berbasis darat Naru untuk Angkatan Bersenjata Polandia. Sistem Malan Naru dirancang untuk menawarkan perlindungan bagi pasukan dan fasilitas di dalam area operasional. Selain itu, sistem ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan anti-pesawat ketinggian rendah dari sistem rudal jarak menengah Whistler yang beroperasi dalam jaringan pertahanan udara nasional dan sekutu. Unit penembakan Malan Naru terdiri dari 3 peluncur rudal anti-pesawat berpemandu, peluncur mata, dan 2 kendaraan pengangkut serta pemuat yang dipasang pada sasis gel mobilitas tinggi 8x8. Stasiun radar surya yang dapat dikerahkan dan perangkat kontrol senjata set juga termasuk dalam sistem ini. Sistem ini dapat meluncurkan keluarga rudal modular anti-udara umum dari rudal modular yang ditujukan untuk operasi di darat dan laut. Rudal camp generasi berikutnya memberikan perlindungan lengkap terhadap berbagai ancaman udara. Rudal ini dapat melaju dengan kecepatan supersonik untuk menyerang target pada jarak lebih dari 15 m atau 25 km. Denture GRF adalah kendaraan taktis ringan segala medan yang terutama dibuat untuk pasukan Komando Korps Unit Khusus Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Kendaraan ini memiliki berat total maksimum 10.140 lb atau 4.600 kg dan dapat membawa muatan 3.170 lb atau 1.440 kg. Kapasitas muatan ini memungkinkan komando untuk mandiri dan berpatroli selama berminggu-minggu dengan senjata dan persediaan makanan serta air yang memadai. Kendaraan ini memiliki jangkauan operasional 500 m atau 800 km pada kecepatan maksimum 80 mph atau 130 km per jam di jalan beraspal dan 59 mph atau 95 km per jam di luar jalan raya.
Kendaraan ini dilengkapi dengan paket perlindungan balistik modular 10K yang mencakup pintu balistik dengan dan tanpa kaca, pelat ledakan yang dapat dilepas, serta kaca depan balistik yang dapat dilipat. Paket ini memberikan perlindungan bagi penumpang terhadap ancaman, seperti ranjau kecil dan senjata kaliber kecil. GRF dilengkapi dengan senapan mesin medium Mach 7,62 mm yang dapat dikendalikan oleh co-driver dari kursi yang ketinggiannya dapat disesuaikan. Senapan mesin berat M2 12,7 mm atau peluncur granat otomatis Heckler & Koch 40 mm dipasang di ring Cariage. Rogue One adalah sistem udara nirawa kecil generasi berikutnya yang dapat diterapkan dengan cepat, opsional, mematikan, serta lepas landas dan mendarat vertikal yang dikembangkan oleh Tline Flare Defense, penyedia teknologi dan sistem misi kritis, serta divisi dari Tadine Technologies. Rogue One adalah tambahan terbaru untuk portofolio UAS global perusahaan yang mencakup drone Black Hornet Nano, quadcopter Skyrider, Skyranger, serta sensor Stormcter yang canggih dan sistem penargetan. Sistem amunisi berkeliaran Rogue One yang ringan dirancang untuk menahan kondisi medan perang. Drone operator tunggal menawarkan waktu terbang 30 menit, kecepatan melebihi 70 mph atau 113 km per jam, dan jangkauan lebih dari 6 m atau 10 km. Bahkan dalam lingkungan komunikasi dan GPS yang ditolak, operator dapat memasang muatan khusus misi yang bersifat modular dan disesuaikan dengan efek mematikan yang ditujukan untuk kategori target tertentu. Pengguna memiliki fleksibilitas untuk memilih dari penetrator yang dibentuk secara eksplosif, fragmentasi maju, atau muatan latih yang tidak mematikan. Oron adalah pesawat pengintai persisten dan multisensor area luas yang dikembangkan untuk Angkatan Udara Israel. Ini adalah pesawat pertama di dunia dari jenisnya. Pesawat Oron adalah versi modifikasi dari pesawat Gulfstream G550 yang dikenal karena kinerja penerbangan superior dan biaya perawatan yang rendah. Pesawat ini menggabungkan sensor canggih, pemrosesan data inovatif, dan sistem deteksi radio serta jangkauan lanjutan yang dikembangkan oleh DUA yang memungkinkan pengawasan waktu nyata di area yang luas di darat dan laut, terlepas dari kondisi cuaca atau jarak pandang. Sistem pengawasan dan pengintaian intelijen canggih pesawat dapat menghasilkan penilaian intelijen waktu nyata yang komprehensif selama kegiatan rutin dan operasional. Penilaian tersebut mencakup analisis terperinci tentang pasukan musuh dan organisasi teroris yang ditempatkan pada jarak pendek dan jauh. Ia menawarkan jangkauan maksimum 6.100 mi atau 9.816 km, kecepatan maksimum 700 mph atau 1.135 km per jam, dan ketinggian jelajah maksimum 51.000 kaki atau 15.545 m. Pracan LCH, helikopter tempur ringan Pran LCH, dirancang dan dibangun oleh Hindustan Aeronautics Limited, HAL. Ini adalah helikopter serang yang berasal dari helikopter Druf yang ada. LCH dapat digunakan dalam berbagai peran, termasuk melacak target udara yang bergerak lambat dan pesawat yang dipiloti dari jarak jauh, operasi penanggulangan serangan darurat di lingkungan hutan dan perkotaan, menghancurkan pertahanan musuh, melakukan misi pencarian dan penyelamatan, terlibat dalam operasi anti-tank, dan melakukan misi pengintaian. Sistem tautan data mengirimkan data misi ke platform seluler dan stasiun darat yang beroperasi dalam jaringan helikopter. Dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik dan sistem senjata canggih, termasuk meriam laras ganda M621 20 mm yang dipasang di dagu pada menara Nexter THL-2, ia juga dilengkapi dengan peluncur roket yang mampu membawa roket 70 mm. Selain rudal udara ke udara MBDA dan rudal udara ke permukaan serta anti-radiasi, dan rudal berpemandu anti-tank Helina, Proin memiliki kecepatan jelajah 161 mph atau 260 km per jam dan kecepatan maksimum 166 mph atau 268 km per jam, dengan kecepatan yang tidak pernah terlampaui 205 mph atau 330 km per jam. Kendaraan ini memiliki jangkauan 342 m atau 550 km dan ketinggian layanan 21.300 kaki atau 6.500 m. Iron Sting, sistem senjata Iron Sting, adalah amunisi mortir berpemandu presisi canggih yang dirancang untuk memberikan unit infanteri dengan dukungan tembakan yang tepat, meningkatkan akurasi tembakan mortir, mengurangi kerusakan kolateral, dan meningkatkan efektivitas terhadap target. Sistem ini dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan Israel bekerja sama dengan Sistem Elet, sebuah perusahaan teknologi pertahanan Israel. Iron Sting adalah peluru mortir 120 mm komprehensif dengan berat 37 lb atau 17 kg dan dirancang untuk keterlibatan serta netralisasi target yang tepat. Hulu ledaknya dapat menembus beton bertulang ganda dengan ketebalan hingga 20 cm dengan efek ledakan dan fragmentasi.
Amunisi mortir berpemandu laser dan GPS memiliki jangkauan antara 6 m atau 1 km dan 7,4 m atau 12 km, tergantung pada tabung mortir yang digunakan. Mortir ini beroperasi tanpa perlu data meteorologi. Ia menggunakan perangkat lunak penerbangan yang sangat halus untuk memberikan keuntungan operasional dalam semua kondisi cuaca dan untuk meningkatkan efektivitas di medan perang yang dinamis. Selain itu, lebih ringan dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan produk lain yang tersedia. Bayraktar TB3 adalah kendaraan udara tak berawak bersenjata yang saat ini sedang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Turki, Baykar Technologies. Ia dapat melakukan misi pengintaian, pengawasan, dan intelijen, serta dilengkapi dengan amunisi cerdas yang dipasang di bawah sayapnya. Yang memungkinkannya untuk melakukan operasi penyerangan secara efektif. UAV dirancang untuk beroperasi di landasan pacu pendek, seperti kapal induk, dan kapal serbu amfibi serbaguna TCG Anadolu. Kemampuannya yang disesuaikan, seperti sayap yang dapat dilipat, juga memungkinkan pelaksanaan operasi militer di luar negeri. Kecepatan jelajah TB3 adalah 144 mph atau 232 km per jam. Kecepatan maksimum adalah 184 mph atau 296 km per jam dan daya tahannya lebih dari 24 jam. Bayraktar TB3 dua kali lebih berat dari pendahulunya, Bayraktar TB2, dan juga memiliki kemampuan otonom penuh untuk lepas landas dan mendarat, bersama dengan roda pendaratan yang diperkuat dan sayap yang dapat dilipat. Sebagai tambahan, UAV ini dapat dioperasikan dari jarak yang sangat jauh karena kemampuannya untuk komunikasi garis pandang dan di luar garis pandang. Airbus H175 atau H1175 adalah versi militer dari helikopter Airbus H175 Super Medium Weight Twin Engine Rotorcraft Sipil. Ini adalah salah satu pesaing untuk persyaratan helikopter medium baru Kementerian Pertahanan Inggris. Helikopter militer multiguna ini dirancang untuk memberikan kinerja yang dioptimalkan untuk berbagai misi dalam kondisi operasi yang berbeda, mulai dari permukaan laut hingga lingkungan yang panas dan tinggi. Helikopter dapat membawa hingga 2 pilot dan 18 penumpang dengan kursi lipat ergonomis. Dari belakang ke belakang, pintunya yang lebih besar memungkinkan masuk dan keluar yang lebih cepat dan mudah bagi tentara. Platform ini menawarkan jangkauan jauh dan kemampuan segala cuaca untuk mendukung penempatan dalam kondisi yang menantang. Dilengkapi dengan sistem perlindungan lapisan es penuh, sistem peperangan elektronik. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.